Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Abimanyu dengan NIM G0024 dari kelompok B7. Di sini saya akan membuat video untuk Inhal Anatomi blok 2.3 yang dengan soal yaitu jelaskan tentang anatomi dari medula spinalis. Oke, next saya akan masuk ke materinya. Oke, yang pertama dari medula spinalis ini sendiri akan ada beberapa bagian yaitu embriologi, struktur eksterna, struktur interna, plexus dan tractus, dan juga vaskularisasi. Oke, masuk. Yang pertama ini nanti pembesaran pada medula spinalis itu ada dua, yaitu intumescentia cervical itu di C3 sampai T2, terus nanti pembesaran klimaksnya ada di C6, terus dan intumescentia lumbalis T10 sampai L2, pembesaran klimaksnya di T12. Dan untuk conus medularis ini itu ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut, dan juga di cauda equina yaitu struktur buntut pada radix lumbalis et sacralis. Oke, next. Ya, selanjutnya ada bagian struktur eksternal. Nanti di struktur ini ada beberapa, yaitu visura mediana anterior ya, ini di bagian eksternal. Ada sulcus mediana posterior. Ini selanjutnya ada sulcus anterior-lateralis. Itu ada yaitu sebagai tempat keluarnya radik anterior, radik afferent, dan radik motorik. Nah, ada juga sulcus posterolaterales. Nah, itu sebagai tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, dan radix sensorik. Oke, terus bagian dalam ada struktur internalnya. Yang pertama ada substantia alba. Nah, itu nanti warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansia alba ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama funiculus anterior, kedua lateral, ketiga posterior. Ada juga substansia ini ya, ini alba. Ini adalah substansia grisea. Nah, grisea ini nanti warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat apa? Terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminal. Oke. Next ya. Next adalah untuk plexus. Ya tadi di awal udah ya, plexus medula spinalis. Ada plexus cervicalis. Dibentuknya oleh apa? Yang tadi ya gambar yang pertama ya, itu dibentuk oleh ramus primary ventralis nervus cervical 1-5. Ada plexus brachialis, itu dibentuk oleh nervus cervical 5, 6, 7, 8 sampai nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis, itu ada 3. Plexus lumbalis itu nervus lumbalis 1-5. Plexus sacralis itu nervus sacralis 1-4. Terus ada plexus coccygeus, itu nervus sacralis 4-5 di coccygeus. Oke, selanjutnya ada tadi plexus, sekarang masuk ke tractus ya, ini ya. Nah, tractus itu nanti bagian kanan ascendent, ada spinothalamic anterior. Mana ya? Nah, ini spinothalamic anterior. Itu membawa rangsang raba dan tekanan. Selanjutnya ada spinothalamic lateral, itu membawa rangsang nyeri dan suhu. Sebenarnya ada spinocerebral anterior dan posterior. Spinocerebral anterior dan posterior ya, nih. Itu membawa rangsang keseimbangan proprioceptif dan ada columna dorsalis posterior. Nah, itu sebagai melokalisasi sentuhan getaran diskriminasi 2 titik kan proprioceptif. Nah, di bagian kiri itu ada apa aja? Ada tractus corticospinalis anterior dan lateral. Cortico ya ini. Itu dia sebagai pergerakan otot-otot volunteer. Selanjutnya ada tractus rubrospinal. Ini. Itu sebagai merupakan tractus expiramentalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Yang ketiga tractus tectospinalis. Ini itu sebagai tractus extrapiramidal yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, dan ataupun kulit. Yang terakhir ada tractus
ekstra piramidalis yang fungsinya apa? Untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Oke, next. Ya, ini adalah vaskularisasi dari medulla spinalis ya. Dan lihat ada lumbal radikal arteri, terus di sini ada bagian ya, dalamnya sudah radicular arteri, subclavia di sini, vertebra, dan yang terakhir di anterior spinal arteri. Untuk gambarnya, oke. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasan dari anatomi medulla spinalis itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.